Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Graha Perkasa dengan NIM Standard 102020295 kelas 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 4, yaitu pemrograman web. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PHP pada pemrograman web. PHP adalah singkatan rekursif atau PHP Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP adalah bagian dari bahasa script seperti JavaScript dan Python. Lanjut 2. Jelaskan yang dimaksud dengan variabel serta pendeklarasian variabel pada PHP. Variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Variabel di dalam PHP harus diawali dengan $sign atau tanda dolar. Contoh penggunaannya yaitu PHP $i dilanjuti dengan titik koma, $nama, dan seterusnya. Lanjut nomor 3, jelaskan struktur penulisan PHP. Struktur penulisan PHP dimulai dengan HTML, head, title, head, body. Di dalam body tersebut kita akan menuliskan sebuah codingan dari PHP, yaitu dimana akan diawali dengan tanda kurang, tanda tanya, tulisan PHP, terus di dalamnya terdapat sebuah kode program yang akan diakhiri dengan titik koma, lalu penulisan tanda tanya dan huruf besar dan body HTML. Di setiap akhir pada script PHP diakhiri dengan tanda titik koma. Lanjut, SAM sudah terinstal pada komputer. Setiap file PHP dimasukkan ke dalam folder head.docs yang ada pada SAM. Sebelum script dijalankan pada browser, pastikan Apache sudah terrunning. Jika belum, tekan tombol start pada menu SAM. Pastikan eksistensi file adalah PHP, terutama untuk menggunakan Notepad. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan dan tuliskan bentuk umum, percabangan dan perulangan pada PHP. PHP mempunyai beberapa macam perulangan, ada for, while, do while, dan for each. Yang pertama, for. For adalah perulangan yang termasuk dalam content loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Contoh penulisannya itu dalam for kondisi, dan di dalamnya ada kondisi yaitu $i sama dengan 0. Lanjut $i kurang dari 10 dan $i di plus yang dimana yang maksud $i sama dengan 0 dan akan melakukan perulangan sebanyak kurang dari 10, yang dimana setiap perulangan ini di setiap perulangan akan melakukan pertambahan atau akan ditambahkan, yang dimana dalam isi value di H2 ada perulangan ke $i. Di perulangan while adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Contoh penulisannya itu PHP for $i sama dengan 0, hampir sama seperti di contoh yang ulangan for yang di awal. Lanjut untuk yang perulangan awal tadi, untuk contohnya sendiri yaitu dimana dimulai dengan PHP, terus ada kondisi dimana $ulangi sama dengan 0. Lalu penulisan while, di dalam while sendiri ada penulisan kondisi yaitu dimana ulangi kurang dari 10 yang akan melakukan perulangan, lalu ditambahkan dengan increment atau $ulangi increment. Lanjut perulangan do while. Do while merupakan hampir sama seperti perulangan while, dia juga tergolong dalam uncounted loop. Perbedaan do while dengan while terletak pada cara memulainya. Perulangan do while akan selalu melakukan pengulangan sebanyak satu kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu baru melakukan perulangan.
di mana penulisannya itu PHP terus mendeklarasikan sebuah dolar ulangi dengan value 10, lalu penulisan do, dan di lainnya ada value atau script dengan penulisan ini adalah perulangan ke, lalu ada penulisan dolar ulangi di decrement, lalu penulisan while dalam kurungnya itu adalah sebuah kondisi. Lalu lanjut ke perulangan for each. Perulangan for each sama seperti perulangan for, namun lebih khusus digunakan untuk mencetak array, yaitu dimana penulisannya hampir sama, tapi di sini diganti dengan nama for each. Di dalamnya ada sebuah kondisi di mana dolar array, as, dan dolar data. Lalu penulisan di dalamnya terdapat sebuah kode program yang dimaksud untuk perulangan tersebut. Lanjut ke nomor 5. Jelaskan dan tuliskan bentuk modulasi pada PHP. Bentuk modulasi pada PHP. 1. Ada operator aritmatika. Untuk operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika. Kedua, ada penugasan, yaitu harus kamu ketahui adalah operator penugasan atau assignment. Dan ketiga, ada increment dan decrement. Increment dan decrement merupakan operator yang digunakan untuk menambah atau mengurangi. Operator increment menggunakan simbol plus plus, sedangkan decrement menggunakan simbol min min. Operator relasi adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil operasi dari operator relasi akan menghasilkan nilai dengan tipe boolean, yaitu true dan false. Lanjut ke operator logika. Jika pernah belajar logika matematika, kamu pasti tidak akan asing dengan operator ini. Operator logika ini adalah operator yang akan melakukan operasi logika seperti and or not. Lalu ada bitwise, yang dimana digunakan untuk operasi binar dan ternary. Operator ini untuk membuat sebuah kondisi, simbol yang digunakan tanda tanya dan titik 2. Lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 6. Jelaskan dan tuliskan metode-metode pengiriman data menggunakan PHP. Di pengiriman data menggunakan PHP ada dua metode, yaitu ada get dan post. Yang get yaitu sebuah informasi formulir dengan metode get dapat dilihat dari semua orang. Dengan kata lain, semua nama dan nilai variabel terlihat di URL karakter. Tanda tanya misalkan URL halaman dengan informasi formulir. Jumlah informasi yang dikirim menggunakan get dibatasi. Ini kurang dari 1500 karakter. Biasanya menggunakan get untuk mengirim informasi sensitif seperti sandi bukanlah praktik yang baik. Dalam beberapa situasi, metode ini membantu menandai halaman. Yang kedua ada metode post. Informasi formulir dengan metode post tidak terlihat untuk semua orang. Dengan kata lain, semua nama dan nilai variabel dilampirkan ke badan permintaan HTTP. Informasi formulir tidak terlihat di URL. Oleh karena itu, ada baiknya mengirim informasi dengan aman jika tidak ada batasan khusus untuk jumlah data yang akan dikirim. Selain itu, metode post menyediakan fitur seperti dukungan untuk input binar multi bagian saat mengupload file ke server. Itulah tugas pendahuluan 4 di mana tentang PHP pada pemrograman web. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.